Swastiastu. Saya Ketua Intan Puspasari, NIM 19011174 dari kelas eksekutif sore jurusan manajemen S1. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen rantai pasokan. Pengertian manajemen rantai pasokan yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian yang efisien dari supplier, manufaktur, distributor, retail, dan customer. Yang artinya barang diproduksi dalam jumlah yang tepat, pada saat yang tepat, dan pada tempat yang tepat dengan tujuan mencapai biaya dari sistem secara keseluruhan yang minimum dan juga mencapai tingkat pelayanan yang diinginkan. Ciri-ciri manajemen rantai pasokan. Yang pertama, rantai pasokan secara umumnya meliputi integrasi pada proses bisnis. Yang kedua, rantai pasokan memapakan hubungan dengan pemasok, konsumen, dan dalam rantai nilai pada unit bisnis. Yang ketiga, rantai pasokan meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan aliran dan perubahan barang dari proses bahan material hingga produk jadi yang terkait dengan aliran informasi, aliran kas, dan aliran produk di dalam organisasi. Yang terakhir, rantai pasokan dikelola melalui hubungan dengan pemasok dan konsumen untuk disampaikan kepada konsumen yang loyal dengan biaya kemungkinan yang terkecil. Sasaran manajemen rantai pasokan. Yang pertama, untuk menghasilkan aliran material dan pelayanan yang tidak dapat diganggu. Yang kedua, untuk menjaga investasi dan persediaan pada level yang minimum. Yang ketiga, untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas. Yang keempat, untuk mencari dan mengembangkan pemasok yang kompeten. Yang kelima, untuk membeli barang yang dibutuhkan dan jasa dengan kemungkinan biaya terkecil. Yang keenam, untuk meningkatkan posisi kompetitif perusahaan. Dan yang terakhir, untuk menyelesaikan sasaran pembelian dan pemasaran dengan kemungkinan level biaya yang paling rendah. Komponen dasar manajemen rantai pasokan. Yang pertama, rencana. Merupakan bagian strategi dari manajemen rantai pasokan untuk memonitor rantai pasokan sehingga menjadi efisien, pengurangan pada biaya, dan menyampaikan kualitas tinggi dan nilai kepada konsumen dengan cara paling efisien. Yang kedua, sumber. Mengembangkan pengaturan pada harga, proses pembayaran, pengiriman dengan pemasok untuk memonitor dan meningkatkan hubungan. Yang ketiga, pembuatan. Pembuatan ini meliputi pembuatan penjadwalan untuk aktivitas yang diperlukan dalam produksi, pencobaan, pengepakan, dan persiapan untuk pengiriman. Yang keempat, kirim. Meliputi koordinasi pemesanan dan konsumen, mengembangkan jaringan penyimpanan, memilih operator untuk mendapatkan produk ke konsumen, dan sistem faktur untuk menerima pembayaran. Yang terakhir ada aliran kembali. Aliran kembali mengacu pada membalikan aliran barang dari konsumen ke pabrik dan meliputi pembuatan jaringan untuk menerima kecacatan dan kelebihan pengembalian produk dari konsumen dan mendukung konsumen yang memiliki permasalahan dengan pengiriman barang. Fungsi manajemen rantai pasokan. Yang pertama, secara fisik mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan menghantarkannya ke pemakai akhir. Yang kedua, sebagai mediasi pasar, yakni memastikan bahwa apa yang disuplai oleh rantai suplai mencerminkan aspirasi pelanggan atau pemakai akhir tersebut. Tujuan manajemen rantai pasokan. Tujuan manajemen rantai pasokan adalah untuk memastikan sebuah produk berada pada tempat dan waktu yang tepat untuk memenuhi permintaan konsumen tanpa menciptakan stok yang berlebihan dan kekurangan. Manfaat manajemen rantai pasokan.
Satu, kepuasan pelanggan, yaitu konsumen atau pengguna produk merupakan target utama dari aktivitas proses produksi setiap produk yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan, yaitu semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, berarti akan turut pula meningkatkan pendapatan perusahaan sehingga produk-produk yang dihasilkan perusahaan tidak akan terbuang percuma karena dinikmati konsumen. Yang ketiga, menurunnya biaya, yaitu pengintegrasian aliran produk dari perusahaan kepada konsumen akhir berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. Pemanfaatan aset semakin tinggi, yaitu aset terutama faktor manusia akan semakin terlatih dan terampil baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Yang kelima, peningkatan laba, yaitu dengan semakin meningkatnya jumlah konsumen yang setia dan menjadi pengguna produk, pada gilirannya akan meningkatkan laba perusahaan. Yang terakhir, perusahaan semakin besar, yaitu perusahaan yang mendapat keuntungan dari segi proses distribusi produknya lamban laut akan menjadi besar dan tumbuh lebih kuat. Prinsip dalam manajemen rantai pasokan. Yang pertama, segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhannya. Yang kedua, sesuaikan jaringan logistik untuk melayani kebutuhan pelanggan yang berbeda. Yang ketiga, dengarkan sinyal pasar. Yang keempat, diferensiasi pada produk titik yang lebih dekat dengan konsumen. Yang kelima, kelola sumber-sumber suplai secara strategis. Yang keenam, kembangkan strategi teknologi untuk keseluruhan rantai pasokan. Dan yang terakhir, adopsi pengukuran kinerja untuk sebuah rantai pasokan secara keseluruhan. Strategi manajemen rantai pasokan. Yang pertama, banyak pemasok. Strategi ini memainkan antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lainnya dengan membebankan pemasok untuk memenuhi permintaan pembeli. Yang kedua, sedikit pemasok. Dalam strategi ini, perusahaan mengadakan hubungan jangka panjang dengan para pemasok yang komit. Karena dengan cara ini, pemasok cenderung lebih memahami sasaran-sasaran luas dari perusahaan dan konsumen akhir. Yang ketiga, vertical integration. Artinya, pengembangan kemampuan memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau dengan benar-benar membeli pemasok distributor. Yang keempat, Kairetsu Network. Kebanyakan perusahaan manufaktur mengambil jalan tengah antara membeli dari sedikit pemasok dan integrasi vertikal dengan cara misalnya mendukung secara finansial pemasok melalui kepemilikan atau pinjaman. Yang terakhir, perusahaan maya. Perusahaan maya mengandalkan berbagai hubungan pemasok untuk memberikan pelayanan pada saat diperlukan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.